Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Romo selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Filan. Saya dari kelas 2025A, Prodi Pendidikan Matematika. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas izinnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Bangun Datar dan Bangun Ruang di Sekitar Kita. Hadirin yang saya hormati, seringkali kita masuk kelas, duduk di bangku, membuka buku, dan melihat papan tulis tanpa pernah bertanya, bentuk apa sebenarnya semua benda di sekitar kita ini? Tanpa kita sadari, langkah pertama kita masuk ke ruangan ini, kita sesungguhnya telah berada di tengah-tengah konsep matematika, khususnya bangun datar dan bangun ruang. Matematika sering dipandang sebagai pelajaran yang sulit dan penuh dengan rumus. Tidak sedikit siswa yang belajar matematika hanya demi nilai, bukan demi pemahaman. Akibatnya, matematika terasa jauh dari kehidupan nyata. Padahal, menurut Jean Piaget, pembelajaran matematika sangat berperan penting dalam membentuk cara berpikir logis dan sistematis. Artinya, ketika kita belajar matematika, kita tidak hanya belajar menghitung, tetapi juga belajar cara berpikir. Sejalan dengan ini, Ruth Effendi, pakar pendidikan matematika Indonesia, mengatakan bahwa geometri merupakan cabang matematika yang paling dekat dengan kehidupan karena berkaitan langsung dengan bentuk dan ruang yang sering kita gunakan setiap hari. Oleh sebab itu, bangun datar dan bangun ruang seharusnya dipahami sebagai bagian dari realitas kehidupan, bukan sekedar mata pelajaran. Hadirin yang saya muliakan, pidato ini bertujuan untuk yang pertama, menyadarkan kita bahwa bangun datar dan bangun ruang hadir di sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan konsep bangun datar dan bangun ruang serta rumusnya secara komunikatif. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan rumus dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, menumbuhkan sikap positif terhadap pelajaran matematika. Hadirin yang saya hormati, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya antara lain persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Menurut Euclid, matematikawan Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geometri, bangun datar merupakan dasar untuk memahami keteraturan ruang. Melalui geometri, manusia mampu menjelaskan bentuk secara logis dan sistematis. Sebagai contoh, persegi memiliki rumus yang pertama, luas sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua, keliling sama dengan 4 dikali sisi. Contoh, jika sebuah lantai kamar memiliki panjang sisi 4 meter, maka luasnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16 meter persegi. Perhitungan ini sangat berguna untuk menentukan jumlah keramik yang dibutuhkan. Selanjutnya,
persegi panjang memiliki rumus yang pertama, luas sama dengan panjang kali lebar. Yang kedua, keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Contoh, misalnya papan tulis memiliki panjang 3 meter dan lebar 1 meter, memiliki luas 3 meter persegi. Dari sini kita dapat memahami bahwa ukuran benda di sekitar kita dapat dihitung dan direncanakan dengan matematika. Adapun lingkaran yang sering kita temui pada jam dinding dan roda kendaraan memiliki rumus yang pertama, luas sama dengan pi kali r kuadrat dan keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Contoh, jika sebuah jam dinding memiliki jari-jari 14 cm, maka luasnya adalah pi kali 14 kuadrat sama dengan 616 cm kuadrat. Bentuk lingkaran dipilih karena efisien dan seimbang. Menurut Van der Walle, pembelajaran geometri akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman nyata. Dengan demikian, memahami bangun datar berarti memahami dunia di sekitar kita. Selain bangun datar, kita juga mengenal bangun ruang, yaitu bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, seperti kubus, balok, dan tabung. Hud Jojo, pakar pendidikan matematika, menjelaskan bahwa pemahaman bangun ruang membantu manusia memahami lingkungan fisik dan hubungan antar objek dalam ruang. Sebagai contoh, kubus memiliki rumus yaitu volume sama dengan sisi pangkat 3. Contoh, jika sebuah balok berbentuk kubus memiliki sisi 30 cm, maka volumenya adalah 30 kali 30 kali 30 sama dengan 27.000 cm pangkat 3. Selanjutnya, balok memiliki rumus yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya, sebuah lemari berukuran 2 meter dikali 1 meter dikali 0,5 meter memiliki volume 1 meter kubik. Inilah alasan mengapa bangunan dan perabot rumah banyak berbentuk balok. Adapun tabung seperti kaleng minuman dan tangki air memiliki rumus yaitu volume sama dengan pi kali r kuadrat dikali tinggi. Contoh, jika sebuah tangki air memiliki jari-jari 50 cm dan tinggi 100 cm, maka volumenya adalah sekitar 785 liter air. Contoh ini menunjukkan bahwa matematika sangat berguna dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bell, pemahaman konsep ruang dan volume sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah dan perencanaan. Hadirin yang saya hormati, melalui bangun datar dan bangun ruang, matematika melatih kita untuk berpikir logis, teliti, dan sistematis. Nilai-nilai inilah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Sebagai kesimpulan, bangun datar dan bangun ruang merupakan konsep matematika yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dengan memahami konsep, rumus, dan penerapannya, kita dapat menggunakan matematika secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Soet-Jadi yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah membentuk manusia yang berpikir rasional dan bertanggung jawab. Sebagai refleksi, marilah kita mengubah cara pandang terhadap matematika. Albert Einstein pernah mengatakan
bahwa pemahaman konsep lebih penting daripada sekedar menghafal rumus. Oleh karena itu, marilah kita belajar matematika dengan kesadaran dan pemahaman, agar ilmu yang kita pelajari benar-benar bermakna. Sekian dari pidato yang saya sampaikan. Kurang dan lebih dari pidato ini saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.